Kan aku membantumu dengan cinta. Louis mulai menggombal. Dasar. Jadi pria kok hobi jahil. Winda mengusapkan busa sabun cuci piring ke muka Louis. Sayang. Louis memekik menerima pembalasan dari Winda. Kalau bukan wanita yang dicintai yang melakukan itu, pasti Louis sudah marah besar. Karena Louis adalah pria yang sangat menjaga kebersihan. Louis menarik Winda ke dalam pelukannya untuk melakukan pembalasan. Louis mengusapkan busa sabun yang ada di wajahnya ke pipi Winda. Winda masih melakukan perlawanan dengan mendorong dada Louis, dan berusaha menjauhkan wajahnya dari serangan busa sabun yang ada di wajah Louis. Mereka masih saling balas-membalas, dan sambil tertawa bahagia. Itulah kejahilan cinta mesra ala Winda dan Louis. Beberapa hari kemudian, acara berlibur mereka pun telah tiba. Louis dan Winda telah sampai di Bandar Udara Internasional Pulau Penang, Malaysia, dan Nico masih menjadi obat nyamuk mereka berdua. Mereka bertiga segera menuju di rumah kakaknya, Lisa. Louis membiarkan Winda beristirahat di sana, dan ditemani oleh Zafran. Sedangkan Louis dan Nico segera meninjau lokasi proyek bersama Tuan Hermawan. Setelah beberapa jam meninjau lokasi dan meeting bersama, akhirnya urusan bisnis pun selesai. Selanjutnya tinggal Louis menikmati liburan bersama Winda. Louis menyuruh agar Nico pulang ke Indonesia terlebih dahulu, dan menyelesaikan beberapa kontrak kecil selama Louis sedang berlibur. Sayang, hari ini tidurlah lebih awal. Besok pagi, kita akan pergi ke KL, ucap Louis sambil mengusap lembut rambut Winda. Kuala Lumpur? Tanya Winda. Iya, jawab Louis memastikan. Besok, kita akan berlibur yang sesungguhnya. Hanya kita berdua. Louis mencolek hidung mancung Winda sambil tersenyum bahagia. Seketika itu, wajah Winda memerah seperti tomat matang, karena tersipu malu. Baiklah. Aku akan tidur sekarang. Winda segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Namun, Louis memegang tangan Winda dan menariknya. Tidak sopan. Mana ucapan selamat malamnya? Suara Louis berubah manja. Selamat malam, ucap Winda dengan asal. Hei, masak seperti itu. Apa kamu tidak bisa berbicara dengan mesra sama kekasihmu? Louis menggerutu sambil mengerucutkan bibirnya. Selamat malam sayang. Jawab Winda sambil mencium kening Louis. Kemudian, Winda berbisik di telinganya. Waas. Setelah itu, Winda melangkah pergi dengan senyum menggoda, dan meninggalkan Louis yang masih mematung di tempatnya. Hatinya seperti melayang-layang di angkasa. Keesokan paginya. Di pagi hari, matahari bersinar dengan terang menembus butiran embun yang hinggap di dedaunan. Burung-burung berkicau dengan merdu saling bersahutan. Louis dan Winda berangkat menuju Bandar Udara Internasional Pulau Pinang, Malaysia. Setelah sampai di bandara, Louis dan Winda menuju di ruang keberangkatan internasional. Tidak lama kemudian, pesawat yang mereka tumpangi itu berangkat dan meninggalkan Bandar Udara Pulau Pinang, Malaysia. Setelah menempuh perjalanan 45 menit, akhirnya mereka sampai juga di Kuala Lumpur International Airport. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke stasiun kereta KLIA, lalu transit menuju Putrajaya. Mereka membutuhkan waktu 15 menit perjalanan hingga sampai di Putrajaya. Kemudian, Louis membawa Winda ke Masjid Putrajaya. Bangunan masjid dengan gerbang yang tinggi besar itu terlihat sangat kokoh. Masjid itu memiliki bangunan yang sangat luas dan tinggi menjulang. Dengan ukiran-ukiran indah di setiap bagiannya, menambah keunikan dari masjid itu. Di depan masjid itu, terhampar dengan pelataran yang sangat luas, yaitu Dataran Putra. Di bagian tengah, terdapat taman berbentuk melingkar dan berbagai bendera negara berjejer rapi di sana. Louis mengajak Winda untuk makan siang di restoran lantai bawah masjid itu. Louis memesan makanan khas Timur Tengah. Makanan itu terasa asing di mulut Winda. Setelah mereka selesai makan siang, Winda menikmati indahnya pemandangan danau di sana. Tujuan mereka selanjutnya adalah pergi ke Kuala Lumpur Sentral. Louis dan Winda berjalan-jalan di pasar seni dengan berbagai macam kerajinan dan pernak-pernik miniatur. Louis juga membawa Winda berjalan di Petaling Street, yaitu tempat berbelanja seperti Malioboro. Tempat itu identik dengan nuansa Tiongkok. Seperti gapura besar berwarna merah di pintu masuk, dengan dihiasi lampion-lampion berwarna merah di langit-langit atas jalan itu.
Setelah puas berjalan-jalan, Louis mengajak Winda melihat air mancur menari yang ada di taman belakang bangunan KLCC. Mereka beberapa kali mengambil gambar berlatar belakang menara kembar. Aku juga ingin membuat yang kembar bersamamu. Louis berbicara sambil menatap menara kembar yang ada di depannya. Kemudian, Winda melingkarkan tangannya di pinggang Louis. Iya. Suatu saat nanti. Serius? Kamu mau sayang? Louis terkejut mendengar jawaban dari Winda. Winda menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Winda merasa bahwa Louis adalah suami yang akan membahagiakannya di kehidupannya nanti. Sebelumnya, Winda tidak pernah merasa sepercaya ini terhadap pria. Namun, di hati Winda, Louis bukanlah pria brengsek yang hanya mempermainkan hati wanita. Beberapa saat kemudian, Louis merubah posisinya menghadap ke arah Winda. Suasana yang romantis itu semakin mendukung di hati dua insan pasangan itu. Tangan kanan Louis meraba pipi kiri Winda dengan penuh kasih sayang, dan tangan kirinya memegang pinggang Winda. Louis perlahan-lahan mendekatkan wajahnya, dan mencium bibir manis Winda. Winda pun terhanyut dalam indahnya mimpi manis malam ini. Winda membalas permainan bibir Louis dengan penuh gairah. Untuk beberapa menit, mereka terhanyut dalam indahnya dunia cinta. Bukan hanya mereka berdua, banyak pasangan yang lain juga melakukan hal romantis di tempat itu. Louis dan Winda saling memandang dengan penuh cinta. Kemudian, Louis merangkul Winda dan mencium keningnya. Sayang, tahun baru kita kesini lagi ya. Pasti akan sangat indah jika kita acara tahun baru di sini. Kamu mau kan datang ke sini lagi bersamaku? Winda menoleh ke arah Louis, dan memandangnya dengan senyuman manis. Tentu saja aku mau, ucap Winda dengan manja. Louis tersenyum bahagia, dan membelai rambut Winda dengan mesra. Sudah malam. Kita harus pulang kembali ke Pinang. Louis menggandeng tangan Winda, dan berjalan menuju Kaelia. Setelah sampai di bandara, Winda duduk di salah satu kursi dan menunggu Louis yang sedang membeli tiket untuk kepulangan mereka. Di saat Louis berdiri di dalam antrian, ponselnya berbunyi. Ternyata ada pesan dari Nico. Tuan Muda Louis, maaf sudah mengganggu liburan Anda. Tapi, ada masalah yang sangat penting yang harus saya katakan sekarang. Tuan Jonas sudah mencabut kontrak kerjasama proyek yang ada di Malaysia. Dia mengatakan, kalau beliau sudah kecewa dengan Anda, atas permintaannya tempo hari untuk mengunjungi putrinya. Apa yang harus saya lakukan? Buatkan janji untuk bertemu dengan Tuan Jonas besok pagi. Malam ini, aku akan kembali ke Indonesia. Perintah Louis kepada Nico. Baik Tuan. Masalah lagi. Kenapa aku tidak bisa berlibur dengan tenang? Louis mengerutkan dahinya dan menggerutu karena kesal. Kemudian, Louis mendekati Winda yang masih duduk di kursinya. Sayang, aku sudah selesai membeli tiket. Tapi, ada sedikit perubahan rencana. Kita harus pulang ke Indonesia sekarang, karena ada urusan bisnis yang mendesak. Louis terlihat berat saat menyampaikan keputusannya kepada Winda. Begitu seriuskah masalahnya? Ucap Winda sedikit khawatir. Tuan Jonas. Orang tuanya Lucy telah membatalkan kontrak kerja sama proyek yang berada di Malaysia. Aku harus segera pulang untuk mengurusnya. Kalau tidak, ayah kamu juga akan terkena dampaknya. Jelas Louis kepada Winda. Winda terlihat sedih, dan sangat khawatir mendengar penjelasan dari Louis. Ayo. Kita harus segera pulang, agar masalah tidak semakin parah. Semoga Tuan Jonas mau mempertimbangkan keputusannya. Winda sangat sedih dan merasa bersalah. Dia merasa, mungkin semua ini ada hubungannya dengan Lucy. Jadi, Winda menyalahkan dirinya sendiri. Karena telah membuat Lucy marah dengan hubungannya sekarang bersama Louis. Terlintas di pikiran Winda. Kalau saja aku tidak hadir di kehidupan Louis dan Lucy, mungkin dua sahabat dari kecil ini bisa bersatu. Namun, hati nuraninya juga mengatakan, kalau semuanya ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dirinya. Karena cinta bisa datang kepada siapapun, dan Louis yang lebih dulu menyukainya. Kemudian, Louis meraih tangan Winda, dan menggenggamnya dengan lembut. Dia mencoba menenangkan hatinya yang sedang merasa gundah. Louis mengubah posisi duduknya sedikit menyerong ke arah Winda. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat, dan segera memberikan kabar baik untukmu.
ucap Louis dengan penuh keyakinan. Namun, di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang sangat besar. Karena Louis sangat tahu seperti apa sifat Tuan Jonas. Beliau memang orang yang baik dan bijaksana. Namun, jika sudah menyentuh tentang putri sematawayangnya, beliau bisa berubah menjadi orang yang sangat kejam. Winda menyandarkan kepalanya di pundak Louis. Lalu, Louis mengusap kepala Winda dengan lembut, sampai akhirnya dia terlelap. Setelah 1 jam 45 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. "Kamu mau pulang atau menginap di rumahku?" ucap Louis dengan senyum menggoda. "Kamu ini masih saja bercanda. Padahal sedang ada masalah." "Tentu saja aku pulang ke rumah," jawab Winda sedikit kesal. "Hahaha. Justru karena lagi banyak pikiran, makanya harus ada selingan yang menghibur, biar tidak terlalu stres. Kamu tahu kan, stres itu sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan." Louis mencubit pipi Winda sambil tertawa. Winda menepis tangan nakal Louis. Iya. Ayo antar aku pulang," ucap Winda sedikit terlihat lelah. "Pulang ke rumahku saja ya. Kasihan Bunda. Ini sudah larut malam. Bunda pasti sudah tidur." Louis menunjukkan jam tangannya yang sudah jam 2 malam. Akhirnya, Winda menuruti keputusan Louis dan menginap di rumahnya. Dia setuju dengan Louis untuk tidak mengganggu Bunda, dan merasa tidak tega mengecewakan Louis yang sudah menyenangkan hati Winda beberapa hari terakhir. Sesampainya di rumah Louis, Winda segera berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan bersiap untuk tidur di ranjang yang sudah menantikannya. Beberapa saat kemudian, Louis menghubungi nomor ponsel Nico. "Bagaimana? Jam berapa nanti aku bisa bertemu dengan Tuan Jonas?" tanya Louis kepada Nico. "Maaf Tuan Muda Louis. Tadi saya sudah berusaha membuat janji untuk bertemu. Tapi, Tuan Jonas menginginkan Anda yang menghubungi beliau secara langsung," jawab Nico merasa bersalah. "Oh, baiklah. Terima kasih sudah bekerja keras selama aku sedang berlibur. Sekarang beristirahatlah. Besok kita bicarakan lagi di kantor." Louis menutup panggilannya. Kemudian, Louis berjalan menuju kamar Winda di kamar tamu. Dia mendekat untuk memastikan apakah Winda sudah tertidur. Winda tertidur begitu nyenyak, dia terlihat sangat kelelahan. Louis mengusap lembut kepala Winda dan mencium keningnya. Winda sama sekali tidak bereaksi. "Sayang, tetaplah bahagia. Aku berjanji demi debaran jantung di dadaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dan segera kembali bersamamu." Seketika itu, bibirnya tersenyum begitu mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Louis. Kata-kata itu seperti masuk di dalam mimpi Winda.